Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Di video kali ini saya ingin membahas sebenarnya utamanya terkait perulangan gitu ya, tapi perulangannya kita coba lihat, from scratch gitu ya dari runtutan, kemudian bagaimana caranya dia kok, bisa kita ubah menjadi perulangan gitu ya. Mungkin nanti di akhir saya juga akan coba ubah bagaimana kalau, pseudocode-nya itu kita tulis sebagai fungsi, kemudian untuk problem yang sama bagaimana juga kalau misalnya kita buat sebagai prosedur. Oke, kita mulai. Oke, jadi yang pertama adalah, kita mulai dari minggu pertama, pembahasan terkait tipe data dan instruksi dasar. Nah, ini ada soal sederhana yaitu perkalian gitu ya. Jadi, coba kita membuat algoritma perkalian bilangan bulat, tapi tanpa menggunakan operator perkalian gitu, ya. Jadi kan kalau misalnya gitu ya, saya nggak usah pakai, variabel dulu, tapi misalnya saya punya 2 buah konstanta masukannya, bilangan 3 dan bilangan 5. Ya, jadi langsung konstanta saja. Nah, kemudian keluarannya adalah sebuah bilangan bulat, yaitu hasil perkalian dari kedua masukan tersebut. Artinya kan sebenarnya gampang ya, 3 kali 5 ya berarti 15 gitu. Nah, bagaimana caranya saya melakukan hal tersebut tanpa menggunakan operator perkalian? Nah, seperti yang kalian tahu, sebenarnya kan perkalian itu kan penjumlahan yang dilakukan berkali-kali gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengalihkan bilangan 5 sebanyak 3 kali, 3 kali 5, maka sebenarnya sama saja dengan saya menjumlahkan bilangan 5 itu 3 kali gitu ya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, bagaimana caranya saya membuat algoritma ini? Oke, kalau ini kan, apa ya, ini kan sebenarnya saya pengennya nantinya jadi loop ya, pengennya gitu ya. Ini kan kita pengennya nanti ke sana. Nah, makanya kalau loop itu kan polanya harus sama gitu ya, atau kalau bisa sama persis lebih bagus gitu ya. Tapi minimal dia punya pola yang sama. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan polanya kalau plus 5 udah sama ya, tapi kalau yang di depan itu kan hanya angka 5 saja gitu. Jadi saya ubah supaya tiga-tiganya sama misalnya. Jadi plus 5 plus 5 gitu. Artinya saya melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali gitu, ya kan? Nah, eee, tapi kan nggak bisa ya, plus 5 itu kan nggak bisa kan, saya melakukan penjumlahan entah entah berapa plus 5 gitu, nggak bisa kan. Jadi harus ada bilangan awalannya. Makanya saya tambahkan berapa ya bilangan yang kira-kira tidak berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Nol kan ya. Jadi makanya saya tambahkan nol tuh di situ gitu. Ya, karena 5 tambah 5 tambah 5 itu kan sama saja dengan nol tambah 5 tambah 5 tambah 5. Tapi saya jadi punya pola plus 5 plus 5 plus 5 gitu ya. Nah, algoritmanya bagaimana? Pertama kali seperti biasa saya mendefinisikan tipe data untuk suatu variabel gitu ya. Untuk apa variabelnya? Variabel ini untuk menampung hasil perkalian. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Si 0 plus 5 plus 5 plus 5 ini akan saya tampung di dalam suatu variabel yang namanya hasil kali. Nah, di sebelah kanan itu ada kira-kira penampakan apa ya, visualisasi isi komputer kalian lah ya memorinya. Jadi si hasil kali ini, variabel ini ada di satu kotak ini. Ya, jadi ketika saya tulis di kamus, ketika saya mendefinisikan bahwa oh tolong dong, saya mau buat nih variabel namanya hasil kali, kemudian tipe datanya integer gitu. Nah, itu artinya saya memesan satu tempat di memori, mungkin visualisasi sederhananya seperti itu, satu kotak itu yang kuning itu udah saya reserve gitu. Itu nanti buat nyimpen apa ya, isinya variabel hasil kali. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke algoritmanya. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan saya mau 5 tambah 5 tambah 5 gitu ya. Nah, supaya berpola plus 5 plus 5 plus 5 tadi kan saya setel depannya 0 dulu gitu ya. Jadi si 0 ini akan kita masukkan ke dalam hasil kali gitu ya. Jadi sebenarnya sih nanti tujuan terakhirnya adalah hasil kalinya isinya adalah 0 plus 5 plus 5 plus 5 gitu. Tapi kan kita jalannya satu-satu dari depan ya. Jadi ada 0, maka pertama kali saya setel hasil kalinya 0 gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini kan ada 0 ya.
Sebentar, saya mungkin pakai highlight. Oke. Salah. Laser pointer ya. Ini ya, hasil kalinya saya setel jadi 0 gitu ya. Jadi saya memerintahkan komputer untuk memasukkan angka 0 ke dalam variabel hasil kali ini yang pertama kali ini gitu. Sehingga nanti di dalam si komputernya nulis nih 0 gitu di dalam variabel hasil kali. Ya. Selanjutnya saya akan bergerak ke yang variabel ini kan. Ya. Bagaimana caranya? Gini kan ya. Jadi hasil kalinya saya ubah nilainya menjadi apa? Menjadi variabel yang sebelumnya, hasil kali yang sebelumnya mana? 0 ini kan? Ditambahkan dengan yang baru ini 5 gitu. Maka hasilnya akan menjadi 5 hasil kalinya. Gitu ya cara menulisnya. Nah, kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Ini kan satu lagi nih, dua lagi sih ya. Saya jalan satu lagi geser, maka saya akan melakukan hal yang sama persis dengan yang sebelumnya gitu. Bahwa hasil kali adalah hasil kali yang sebelumnya, nilai sebelumnya berapa ini ya yang saya coret ini 5 dijumlahkan dengan yang baru ini 5, jadinya 10 total. Terakhir sama lagi gitu. Sama persis ya. Hanya bedanya nilai hasil kali yang sebelumnya kan 10, bukan 5 lagi gitu ya. Ditambah dengan 5 yang sekarang jadinya 15. Begitu. Ini adalah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi gitu. Kalau misalnya saya pengen mengalihkan 3 kali 5 tapi tanpa operator perkalian gitu ya. Jadi saya jumlahkan saja 5 sebanyak 3 kali. Nah, kalau kalian perhatikan bagian yang ini, yang kotak ini kan merepresentasikan penjumlahan yang ini kan ya. Kemudian yang ini gitu. Hal yang sama saya lakukan berkali-kali. Nah, ini adalah hal yang polanya sama saya lakukan berkali-kali. Nah, ini adalah salah satu ciri bahwa oh, ini artinya saya bisa nih pakai loop gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, loop di sini kita melakukan hal yang samanya berapa kali? 3 kali kan? Artinya saya harus muter-muter 3 kali gitu. Salah satu caranya untuk memberitahu komputer bahwa saya mau muter 3 kali adalah dengan menyetel pertama kalinya kan ngitungnya dari 1 selesai di 3 gitu kan ya. 1 selesai di 3 kan jadi 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Boleh nggak Bu kalau 2 terus sampai 4? Boleh gitu. Ya, atau 0 sampai 2 gitu. Boleh aja. Jadi bagian ini, yang ini boleh diubah-ubah gitu ya. Jadi saya misalnya counternya mau mulai dari 0, ya berarti saya sampai 2 gitu ya. Walaupun tentu saja tergantung dari operator perbandingannya ini ya. Kan ini kan kurang dari sama dengan ya. Apa itu kurang dari sama dengan? Jadi kan counter ini ya jalannya ya kalau ini penggaris ini misalnya 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Kalau ini penggaris gitu ya. Nah, kalau saya mau ngitung 3 kali, ini nih kayak ngasih ini loh, kayak ngasih label gitu loh. 1, ini 2, ini 3 gitu. Sebenarnya kan saya boleh aja ngasih labelnya 0, 1, 2 gitu ya. Atau kalau lagi iseng, saya mulainya dari -1, terus 0, 1 gitu kan boleh-boleh aja kan. -1 sampai 1 kan 3 kali juga gitu. Tapi ya tidak perlu mempersulit diri sendiri gitu ya. Sebentar. Oh enggak, saya pikir saya lupa recording. Oke, -1, 0, 1 gitu kan susah gitu ya. Jadi ya udah kita cari yang paling manusiawi aja yang ini gitu ya, yang labelinnya 1, 2, 3 gitu ya. Itu kayak kalau kalian mencatat sesuatu yang sama, terus biar nggak lupa kalian kasih nomor gitu loh depannya. Ya, misalnya kalian dihukum untuk menulis 100 kali karena mencontek gitu ya. Kalian dihukum suruh menulis saya tidak akan mencontek lagi, saya tidak akan mencontek lagi 100 kali. Kan kalau misalnya kalian nggak kasih nomor, kan ketika ada di tengah-tengah kalian lupa ya, ini udah keberapa gitu. Jadi kalian harus ngitung lagi dari atas. Kan lebih membantu kalau misalnya 1, saya tidak akan mencontek lagi. 2, saya tidak. Jadi nanti kalian tahu nih di tengah-tengah misalnya di 37, oh ini nih saya udah 37 kali gitu ya nulisnya. Jadi kayak gitu aja counter tuh sebenarnya ya. Atau biasanya I gitu ya namanya. Oke, jadi ini boleh diubah-ubah ya. 1 boleh mulai dari 0 sampai 2. Nah, kemudian tadi saya bilang tergantung dari operator ini ya sebenarnya gitu. Ini adalah operator yang paling standar aja ya. Kenapa kurang dari sama dengan?
karena dia startnya kan dari satu nih, mulainya dari satu, terus saya pengen berhenti di 3 gitu. Artinya label yang mau saya kasih kan 1, 2, 3 bagian yang ini kan, ya. Nah, jadi mulainya startnya dari satu, saya akan terus jalan 2, 3 sampai berhenti di sini gitu ya. Stop di sini, stop gitu ya. Nah, artinya kan angka-angka 1, 2, 3 ini kan semuanya adalah angka-angka kurang dari sama dengan 3 gitu. Ya. Kalau misalnya kurang dari 4 boleh nggak, Bu? Boleh aja gitu. Ya, ini misalnya saya mau ganti gitu ya, kurang dari 4 ya boleh aja. Cuma kalau yang buat pertama kali, nulis pseudocode kan agak nggak kelihatan ya. Kalau kayak gini kan enak nih ya. Oh, dari 1 sampai 3 gitu, berarti 3 kali. Dari 1 sampai 10, oh berarti 10 kali gitu kan. Enak kan ya. Oke, jadi karena tadi kita pengennya 3 kali, saya bersihkan dulu. Karena kita pengennya 3 kali gitu ya, maka saya, pakai aja 1 sampai 3 ya. Kemudian jangan lupa ini ya, jadi lihat nih ya, kalau loop nih ya pakai while itu terdiri dari 3 komponen gitu. Yang pertama adalah inisialisasi, startnya mau dari mana. Kemudian kondisi, saya muter-muter selama apa gitu. Selama memenuhi kondisi apa. Kemudian jangan lupa di dalamnya dinaikkan counternya. Jadi jangan jangan kalau kalau misalnya ini kita tidak tulis, maka nanti dia labelnya jadi satu terus gitu. Ya, kalau kalian nulis satu, saya tidak akan mencontek lagi. Satu, saya tidak akan, kan nggak tahu ya. Jadi saya harus hitung juga gitu. Jadi di apa dinaikkan satu, satu, habis satu dua, habis dua 3, habis 3 4 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira bentuk bentuk standarnya begini nih kalau saya mau looping sebanyak 3 kali gitu. Counter 1, counter kurang sama dengan 3, counter sama dengan counter plus 1, udah gitu ya. Tinggal mengisi bagian, oke, saya sudah muter-muter 3 kali, terus saya muter 3 kali itu mau ngapain gitu. Ya. Nah, tadi kan mau ngapain? Ini kan, sebenarnya 3 kalinya kan saya mau melakukan ini. Jadi bagian ini itu dipindah ke dalam sini gitu di bagian loop. Nah, tapi kan Bu selain yang 3 ini kan ada yang ini nih, ada yang cuma sekali nih. Nah, itu disimpannya di atas sebelum loop karena kan cuma sekali aja, dia nggak 3 kali kan. Nah, itu loh hasil kali disimpan apa namanya inisialisasi ya 0 dimasukkan ke dalam hasil kali itu disimpannya di atas while gitu, di sebelum while. Kenapa? Karena dia ya hanya dilakukan sekali kan. Yang ini kan ya hanya dilakukan sekali. Gitu. Yang 3 kali adalah, nah yang itu gitu. Itu disimpan di dalamnya. Oke? Jadi kira-kira begitu ya apa namanya perubahan dari sequence gitu ya, dari runtutan ke iterasi. Oke? Nah, ini adalah iterasi yang pakai counter gitu. Jadi udah jelas saya loopingnya 3 kali. Udah jelas saya loopingnya sebanyak N kali gitu ya. Itu pakai counter. Karena nanti ada lagi loop yang dia nggak pakai counter. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian kalian mungkin saya nggak tahu, mungkin bertanya-tanya gitu ya, Bu, bisa nggak kalau ya kan sebelumnya begini ya, saya lihat, oh ini dia 3 kali melakukan hal yang sama nih gitu. Jadi saya tambah 0 gitu ya, karena dia nggak bisa tiba-tiba plus 5 gitu. Ininya berapa gitu ya, harus ada awalan ya kan ya. Nah bisa nggak Bu, kalau misalnya ini kan sebenarnya kalau saya lihat ya, ini kan juga apa namanya, melakukan hal yang sama gitu ya, plus 5 gitu. Lebih hemat gitu. Saya cuma 2 kali aja while-nya gitu. Ya. Nah bagian yang ini karena dia cuma muncul 1 kali, dia kan 5 aja gitu ya, bukan plus 5. Maka ya sudah, dia kita taruh aja di sebelum while. Boleh nggak begitu? Gitu. Tentu saja boleh gitu ya. Bagaimana caranya? Pertama adalah berarti sekarang yang saya setel pertama kali bukan 0. Bukan 0 ini kan, karena saya pengen langsung yang ini aja, nggak usah pakai 0 misalnya. Dalam kasus ini bisa gitu. Jadi nggak semua kasus bisa ya, tapi dalam kasus ini bisa. Jadi ya sudah hasil kalinya saya ganti yang tadinya 0 jadi 5 gitu untuk merepresentasikan bilangan yang ini gitu. Ya. Nah, terus apalagi yang diubah? Yang diubah adalah loop-nya kan? Karena sekarang yang sama loop-nya tinggal 2 kali aja ini gitu.
Kalau tadi kan 3 kali, sekarang kan cuma 2 kali gitu. Artinya sekarang 1 sampai 2 saja gitu. Atau saya bisa ubah 2 sampai 3 gitu ya, bebas. Itu. Ya, bisa ya. Jadi hasil kali plus 5 dimasukkan ke variabel hasil kalinya hanya dilakukan 2 kali. Nah, bisa juga selain saya ubah 1 2 ya. Ini, yang ini. 1 2, saya bisa juga ubah jadi 2 3 ya. 2 3 kan 2 kali juga kan? 2 3. 2 kali kan? 1 2, 2 kali juga gitu ya. Jadi bebas bisa diubah-ubah. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kan kita pakai konstanta ya. 3 kali 5 gitu. Jadi udah jelas angkanya pasti 3, angkanya pasti 5. Artinya saya tuh punya apa ya, punya algoritmanya tuh terbatas banget. Ini hanyalah algoritma untuk mengalihkan khusus bilangan 3 dengan bilangan 5 gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saya pengen bikin algoritmanya lebih umum gitu. Jadi perkalian bilangan bulat. Semua bilangan bulat itu bilangan bulat positif ya itu bisa saya kalikan gitu. 3 kali 5, 10 kali 2, 7 kali 6, bebas lah pokoknya angkanya gitu. Enggak, tidak hanya terbatas 3 kali 5 gitu. Oke, jadi masukannya 2 buah bilangan bulat positif, kemudian keluarannya sama, sebuah bilangan bulat hasil perkalian gitu. Nah, ini adalah algoritma yang tadi yang terakhir gitu ya. Jadi saya ini Pak, bukan yang terakhir, sorry, yang sebelum yang terakhir. Jadi saya pakainya ini yang hasil kalinya pertama kali disetel 0 gitu ya. Jadi ini yang 0 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tadi gitu ya. Nah, sekarang saya mau ubah angkanya itu jangan 3 sama 5 gitu. Saya pengennya lebih bebas gitu. Terserahlah bilangan apa kayak gitu. Nah, maka saya harus simpan di dalam variabel kan ya. Maka si 3-nya saya ganti bil 1 misalnya namanya variabelnya, kemudian hasil kalinya sorry. Angka 5-nya saya simpan di dalam variabel bil 2. Ya. Nah, karena ada variabel baru tuh ya bil 1 sama bil 2, tentu saja saya harus definisikan di sorry belum ya. Saya nantinya harus definisikan di kamus gitu ya. Nah, tapi sorry ini slide yang selanjutnya itu menunjukkan bahwa kalau misal kalau tadi 3 sama 5 kan jelas ya, angkanya 3 gitu ya, udah bilangan gitu ya, udah konstanta. Sementara kalau bil 1 sama bil 2 kan ini kalau dijalanin ya, even saya misalnya udah simpen gitu ya, di sininya ada bil 1, bil 2 gitu ya. Kan bingung ya, maksudnya kalau misalnya kita kan nggak tahu nilai bil 1 sama bil 2-nya berapa gitu. Kalau sebelumnya 3 sama 5 kita tidak perlu minta bilangan, karena udah bilangan gitu, 3 sama 5 kan udah angka. Nah, tapi kalau bil 1, bil 2 kan tiba-tiba dia muncul katanya counter kurang sama dengan bil 1 gitu. Padahal bil 1 itu apa isinya, berapa isi bil 2 juga kan nggak tahu. Nah, makanya saya harus mendapatkan nilai bil 1, bil 2. Salah satu caranya adalah dengan meminta masukan ke user. Seperti ini. Ya, ini bukan satu-satunya cara, ini salah satu cara. Kalau mau lebih sederhana sebenarnya kan bisa aja gini kan, saya nggak usah pakai read gitu. Saya gini aja di sini bil 1 10 misalnya, bil 2 4 misalnya kayak gitu. Kan bisa juga gitu. Artinya bil 1 sama bil 2-nya jadi ada isinya. Tapi saya kan tadi pengennya bisa berapa aja ya. Jadi makanya saya minta masukan aja dari user gitu ya. Jadi read bil 1, bil 2. Nah, menyambung yang tadi berarti jangan lupa disimpan di kamus gitu ya. Bil 1, bil 2-nya harus dikenalin dulu gitu ya. Saya bakal pakai variabel bil 1, bil 2 gitu ya sebagai tambahan dari yang sebelumnya. Udah, hanya seperti ini saja gitu ya. Beres gitu ya, sudah selesai membuat algoritmanya jadi lebih umum ya. Jadi hanya tinggal mengganti konstanta yang sudah fix tadi dengan variabel, 2 buah variabel yang kemudian kita minta masukannya. Nilainya kita minta dari user. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya oke. Di sini saya ada visualisasi yang tadi gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita cuma punya variabel hasil kali saja.
Oh, lupa ya. Tadi counter nggak saya ini ya, nggak saya visualisasikan. Tadi kan hanya ada hasil kali saja, sebenarnya harusnya ada counter juga. Nah, kalau sekarang ada tambahan bil 1 dengan bil 2 gitu ya. Kalau hasil kali perjalanannya dia adalah pertama kali 0, setelah loop masuk loop jadi 5, masuk loop lagi jadi 10, masuk loop yang ketiga kali dia jadi 15. Nah, sementara kalau nilai dari bil 1 berapa? Misalnya 3 gitu ya. Misal gitu ya, ini usernya misalnya masukin 3 sama 5 ya. Jadi ini saya ngikutin yang sebelumnya aja. Jadi misal user ini masukinnya 3 sama 5. Dia mau ngetes bener nggak hasilnya 15 gitu ya. Oke. Kemudian bil 2-nya 5 gitu. Nah, counternya berapa isinya? Nah, counter kan pertama kali isinya 1. Iya kan? Dia pertama kali di setelnya 1. Setelah masuk while 2. Kemudian masuk lagi 3. Nah, dia kan masuk sekali lagi sebenarnya kan 4, kemudian baru keluar gitu. Jadi makanya hasilnya begitu. Kalau kalian masih bingung bagian yang counter ini, silakan di trace ya, di tracing sendiri ya, latihan. Jadi coba kalau saya mulai counter 1, terus masuk ke while, dia berubah counternya jadi 2 dan seterusnya gitu ya. Oh, sampai misalnya counternya 3 gitu ya. Bukan harusnya counternya tadi katanya sampai 3 gitu kan, karena kan 1, 2, 3. Iya betul, sampai 3. Ketika counternya 3, kan dia masih masuk kan, karena bil satunya kan 3. Apakah 3 kurang sama dengan 3 gitu ya? Ini counternya 3 ya, counternya. Bil satunya kan nilainya tetap ya 3. Apakah 3 kurang sama dengan 3? Dia masih masuk ke loop kan? Iya nggak? Dia masih masuk ke loop. Karena dia masih masuk ke loop, artinya dia juga akan mengeksekusi baris yang ini. Counter sama dengan counter plus 1 gitu. Yang tadinya counternya 3 kan jadi 4 gitu. Pasti dia increment jadi 4. Karena dia jadi 4, makanya dia keluar dari loop gitu. Iya nggak? Kalau dia nggak cuma sampai 3 kan masih masuk loop. Maka ini kan jadi 4. Apakah 4 kurang sama dengan 3? Enggak kan ya, lebih dari kan. Makanya dia, oh udah selesai nih muter-muternya gitu, keluar. Makanya counternya itu sampai 4 ya. Kalau 1 sampai 3, counternya pasti sampai 4. Oke? Oke. Saya nanya sendiri, jawab sendiri. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sekarang misal gitu ya, kan kalian belajar tuh ya fungsi sama prosedur. Sebenarnya fungsi sama prosedur tuh nggak perlu latihan, nggak perlu soal baru gitu. Jadi soal-soal yang sudah pernah kalian kerjakan, kalian latih, kalian sudah berlatih banyak soal di minggu pertama sampai minggu ketiga kan ya. Nah, ketika ketemu fungsi di minggu keempat, itu sebenarnya semua latihan yang sudah pernah dikerjakan, itu kalian bisa kerjakan lagi, tapi kali ini dibuat dalam bentuk fungsi misalnya. Ya, nah kalian buat dalam bentuk fungsi, gimana caranya? Ini kan sama persis ya. Jadi saya tidak mengubah apapun dari kamus, ini pokoknya yang warnanya hitam itu berarti itu sama persis dengan yang ini gitu ya. Saya cuma copy paste aja. Cuma sekarang kalau misalnya disuruh bikin sebagai fungsi itu kayak dibungkus aja, diplastikin gitu. Saya kasih kepala, saya kasih tahu nih blok yang ini dari kamus sampai algoritma ini adalah fungsi perkalian gitu. Jadi dikasih nama. Ya, cuma dikasih nama aja. Oke. Nah, cuma bedanya adalah oke. Sebentar, ini saya ini enggak ya? Oh, nanti aja. Oke. Jadi kalian lihat fungsi perkalian. Nah, cuman kalau di fungsi itu kita tidak apa ya? Kita main-mainnya pakai parameter ini loh, pakai parameter. Jadi kita tidak minta masukan dari user di fungsinya. Tadi kan inputnya ada apa? Inputnya ada bilangan 1 sama bilangan 2 kan ya. Ini kan yang jadi input kan ini kan, 2 ini kan? Ya. Karena kalau nggak ada input ini saya nggak bisa ngitung gitu. Ya. Kalau kayak counter, hasil kali, ini mah kan kita baru bikin kan ya. Counter kan saya setel aja 1 gitu ya, nggak perlu. Saya nggak perlu minta dari siapa-siapa gitu. Saya nggak butuh input gitu ya, counter 1 itu tuh nggak 1 dimasukkan ke dalam variabel counter itu kan saya nggak perlu input gitu. Angka 1 mah ya kan kita startnya pengennya selalu dari 1 aja misal. Ya. Yang saya butuh orang lain untuk memberitahu ke saya itu adalah bil 1 sama bil 2 ya. Misalnya kalian disuruh sama teman kalian untuk mengalikan 2 buah bilangan bulat. Tolong dong kalikan 2 buah bilangan bulat. Terus kalian bilang oke gitu.
Terus kalau misalnya perintahnya gitu aja kan ngeheng dong ya. Saya nggak bisa kasih hasil gitu. Pasti kan saya nanya lagi yang disuruhnya. Saya sebagai yang disuruh kan pasti nanya lagi. Ya udah berapa bilangannya kan gitu. Katanya disuruh mengalihkan 2 bilangan bulat. Berapa bilangannya kan gitu ya. Jadi harus ada nilainya. Artinya saya butuh 2 input ini dari orang lain gitu. Dari yang nyuruh. Ya. Kalau dalam kasus ini kan tidak ada suruh menyuruh gitu ya. Jadi ya udah saya read aja langsung. Tapi kalau fungsi itu kan sebenarnya somewhere gitu ya, entah itu di program utama, entah itu di fungsi lain, itu tuh ada kayak yang manggil gitu loh. Jadi misalnya gini, perkalian. Nah, si 3 sama 5-nya itu langsung dikasih gitu. Kayak gitu gitu. Atau bisa juga perkalian A, B, nanti A sama B-nya read atau apa, entahlah gitu ya. Jadi yang namanya fungsi itu dia tidak peduli ini dapatnya dari mana, entah dari read, entah dari baca file gitu ya di program utamanya misalnya. Pokoknya yang jelas pas manggil perkalian harus ada angkanya aja gitu. Bisa AB gitu ya. Pokoknya ada nilainya gitu. Pokoknya dia tahu beres aja gitu. Ya. Jadi makanya di sini ada 2 variabel yang dijadikan parameter. Kenapa? Karena dia adalah input dari fungsi tersebut. Kalau enggak nanti fungsinya nggak bisa berjalan. Kita nggak bisa nyuruh gitu. Nggak bisa nyuruh fungsi. Oke. Nah, karena bil 1 bil 2-nya itu nilainya didapat dari parameter, maka ada beberapa hal yang harus saya coret. Yang pertama, saya tidak perlu mendefinisikan lagi variabel bil 1 bil 2 di dalam fungsi. Karena saya udah dapat kan? Iya nggak? Saya udah dapat. Saya coret. Kedua, saya tidak perlu minta masukan lagi gitu. Karena saya udah dapat bil 1 sama bil 2-nya kan dari yang nyuruh saya gitu. Jadi karena saya udah dapat, saya nggak usah nyari-nyari lagi kan gitu kan. Ya, nggak usah nanya-nanya lagi ke orang lain kan. Misalnya kalian udah disuruh nih, Sally gitu ya, bisa ada yang nyuruh saya. Tolong dong kalikan 3 sama 5 ya. Udah kan, saya tinggal ngaliin aja kan. Saya nggak perlu nanya lagi kan. Saya nggak perlu read lagi gitu. Saya nggak perlu nanya lagi, saya nanya ke orang lain lagi, mengalihkan berapa kali berapa ya gitu kan nggak perlu kan gitu. Disuruhnya udah jelas gitu ya, 3 kali 5 atau 7 kali 3 apalah bebas. Bil 1 bil 2-nya udah dikasih ke saya. Maka saya tidak perlu read gitu. Oke. Ya. Udah ya. Jadi bil 1 dan bil 2-nya itu sudah ada ya nilainya didapatkan dari mana? Dari parameter. Begitu. Ya. Jadi nanti ya jadinya begini gitu. Oh, sorry, satu lagi ya. Selain coret mencoret gitu ya. Pertama ngasih kepala terus dicoret, satu lagi adalah bahwa yang namanya fungsi dia kan mengembalikan nilai. Tadi kan disuruh ngaliin. Saya disuruh ngaliin, artinya kan saya harus ngasih hasil ke dia ya. Bisa tuh kali jadi hasilnya yang dikembalikan adalah apa? Ya hasil kali ini kan. Jadi ada ini yang terakhir saya bilang bahwa fungsi ini akan return hasil kali ya. Yang mana tipe data hasil kali ini harus match gitu ya, harus cocok dengan ini yang tadi saya bilang bahwa fungsi ini akan mengembalikan satu buah nilai bertipe bilangan bulat. Gitu ya. Oke. Nah, satu lagi, gimana caranya kalau mau saya ubah sebagai prosedur? Ini mau saya ubah sebagai prosedur, gimana caranya? Prosedur itu tidak ada nilai kembalian, ya kan? Nggak ada nilai kembalian ya? Tapi gimana caranya supaya yang nyuruh saya tetap dapat hasilnya gitu. Kan saya nggak ngembalin. Kalau tadi ya yang fungsi, itu ada yang nyuruh saya. 2 kali 3, hitungin dong gitu. Terus kan saya ngitung tuh, saya sebagai fungsi yang baik, saya ngitung kan, 2 kali 3, 6 gitu. Saya tahu kan 6. Yang nyuruh saya kan belum tahu tuh hasilnya 6. Terus gimana caranya supaya yang nyuruh saya ngasih tahu hasilnya 6? Ya saya kayak apa? Saya kasih gitu, entah ditulis di kertas, entah apa, saya kasih nih gitu. Ya, gitu ya. Jadi mungkin kayak gini ya, kalau kalau fungsi ya. Yang nyuruh saya itu punya persoalan. Bil 1 kali bil 2. Misalnya bil satunya 2, bil 2-nya 3 lah ya. Dia punya kertas gitu ya. 2 kali 3. Ini bosnya lah ya, yang nyuruh gitu ya.
tolong dong, berapa ya 2 kali 3 gitu. Nah, kemudian dia nyuruh fungsi, nyuruh saya gitu. Nah, saya punya kertas sendiri gitu. Oh, jangan warnanya mungkin jangan merah ya. Biar biar ini, biar beda gitu ya. Nah, saya punya kertas sendiri gitu ya. Terus kan saya dibilang katanya, tolong dong hitungin 2 kali 3 gitu ya. Nah, saya sebagai fungsi, oh 2 kali 3 ya. Itu saya kayak kayak apa ya, kayak nyalin kalau kayak kalian misalnya di kuliah gitu ya, saya ngomong di slide ini, kalian nyatet gitu. Nah, terus ini kan kayak saya catat gitu, ini fungsinya saya nyatet, oh 2 kali 3 ya gitu. Oh 6 gitu. Ternyata 6 gitu kan. Saya kan yang ngitung gitu. Nah, terus saya kasih tahu, 6 gitu. Hasilnya 6. Nanti mungkin sama siapa? Sama yang nyuruhnya ya. Mungkin sama dia dicatat lagi. Oh, 6 ya. Tulis dia di sini. Oh, 6 berarti. Gitu loh. Jadi kertasnya yang nyuruh sama kertas saya tuh beda aja gitu. Jadi saya cuma kayak dikasih tahu 2 kali 3. Terus saya nulis sendiri di kertas saya. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan prosedur. Kalau prosedur, saya misalnya ini tadi ya, ini kan yang biasa. Kalau mau saya bungkus sebagai prosedur. Nah, kalau prosedur bedanya gini. Kalau prosedur yang nyuruhnya kan tadi gini kan, dia males nih ngitung sendiri gitu. 2 kali 3 berapa ya gitu. Maka dia akan nyuruh fungsi gitu. Nah, ketika nyuruh fungsi, maka dia itu gimana ya? Sebenarnya tergantung ya. Pertama, kalau misalnya saya bisa share kertas mana sih? Saya kasih kertas warna apa ya? Warna biru lah ya. Saya punya satu kertas, si bosnya ini yang nyuruhnya ini punya satu kertas lagi warna biru yang disiapkan oleh dia, oleh bosnya ini. Kertas biru ini disiapkan oleh si bosnya untuk diberikan kepada saya gitu, kepada yang disuruh, kepada prosedur gitu ya. Untuk diberi tugas tulis jawabannya gitu. Ya, tulis jawabannya ini di kertas ini gitu. Ini dong, tolong dong. Jawabannya tulis kertasnya. Jadi si kertasnya ini dibawa gitu. Dibawa kertasnya sama asistennya gitu. Ya, dibawa kertasnya sama asistennya. Tolong dong tulis gitu. Nah, nanti si asistennya ngitung kan, oh 6 gitu hasilnya. Nah, kan kalau ada tiba-tiba kalau si asistennya nulis 6 di sini kan di sini pasti ada ini kan soalnya benda ini kan benda yang sama gitu. Jadi si kertasnya itu benar-benar dikasih ke si ini loh, pindah gitu ya. Ini kertasnya kertas punyanya si itu, punyanya siapa? Punyanya bosnya lah gitu, ya yang nyuruh. Ya, ini kertasnya itu benar-benar dipindahin ke sini gitu, dikasih ke fungsinya. Sama dia dicoret-coret gitu ya, bukan dicoret ya, ditulis lah hasilnya gitu ya. Jadi kan ini kertasnya udah nggak ada lagi di bosnya kan ya. Terus harusnya bikin animasinya gitu ya. Terus maka dia 6 gitu di sini. Ngitung 6 gitu. Ya, kalau dua nah itu yang disebut sebagai pass by reference gitu. Misalnya yang 2 kali 3-nya saya pass by value aja. Nah, itu maka sebenarnya kalau pass by value tuh kayak tadi gitu. Sebenarnya si prosedurnya itu punya kertas juga, punya kertas sendiri untuk mencatat yang di pass by value tadi. Yang ini dia copy gitu. Oh, tadi yang disuruhnya 2 kali 3 gitu. Tapi jawabannya ditulisnya di kertas yang diberikan oleh bosnya gitu. Ya. Oke. Jadi yang warna merah itu adalah kertas bosnya, yang warna biru itu kertasnya dia sendiri. Gitu ya. Nah, kalau udah ditulis hasilnya, maka si kertasnya dibalikin lagi ke bosnya gitu. Ini kertasnya tuh kayak dibalikin lagi, warnanya belum merah. Kertasnya tuh kayak kayak dibalikin lagi gitu ke bosnya. Kan udah ada tulisannya tadi kan dia nulis kan. Nah ini nih hasilnya nih 6 gitu.
Yang ini yang 2 kali 3-nya ya ini tetap punyanya si prosedur gitu ya. Nanti nanti dibuang gitu ya, hancur kalau misalnya dia udah ngasih kertas yang merah. Jadi kalau prosedur itu dia tidak perlu return value. Karena saya udah langsung nulis di kertas miliknya si bos gitu. Yang nyuruh saya. Bosnya tuh udah langsung bisa lihat gitu di kertasnya. Karena kertas-kertasnya dikasih gitu. Kalau fungsi itu enggak, dia cuma dibisikin aja, dibilang aja ngomong. Suruh ngitungnya di kertas sendiri, nanti ngasih tahu hasilnya juga sama dibisikin gitu. Jadi nggak dikasih kertasnya. Oke? Nah, mudah-mudahan yang tadi lebih menjelaskan gitu ya, bukan malah jadi tambah bingung. Nah, ini yang prosedur ini. Saya bikin ya prosedur, isi yang dalamnya masih sama persis. Nah, kalian lihat kalau prosedur ini agak panjang gitu. Saya harus menyebutkan secara eksplisit mana yang saya kirim value-nya aja, nilainya aja kayak tadi 2/3 kan saya cuman bisikin aja nih 2/3 tolong dikaliin ya, itu artinya dia pass-nya by value saja. Mana yang sekertas-kertasnya dikasih gitu. Nah, ini yang in out ini. Ya. Jadi nanti variabel hasil kali itu bisa ditulis langsung, dicoret-coret langsung oleh prosedurnya gitu, oleh yang disuruh ya, yang ngerjainnya lah. Sedemikian rupa sehingga dia tidak perlu tadi return value prosedur itu. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, karena di prosedur itu kita mainannya pakai parameter, maka di kamus lokal prosedur itu saya tidak perlu bil 1, saya tidak perlu bil 2, bahkan sekarang saya tidak perlu variabel hasil kali. Gitu. Kenapa? Karena kertasnya udah disediakan semua gitu, segala fasilitasnya sudah semuanya disediakan oleh parameter gitu. Jadi udah disediakan oleh si bos yang nyuruh kita lah. Ya. Kedua, apalagi yang dicoret sama seperti yang fungsi, saya tidak perlu cari-cari informasi lagi bil 1 sama bil 2 tuh isinya berapa tuh nggak perlu. Karena sudah dikasih juga gitu. Ya. Terus apalagi yang saya tidak perlu? Apalagi yang saya perlu tambahkan? Tadi kan kalau fungsi saya bawahnya saya tambahkan return gitu. Ya udah, kalau prosedur seperti tadi saya bilang, ketika saya tulis hasil kali di sini, itu sudah langsung nyoret ke kertasnya si bos. Sedemikian rupa bosnya tuh kayak bisa udah lihat gitu loh, udah langsung lihat gitu. Hasilnya secara real gitu ya, jadi on the fly gitu ya, nggak perlu bisik-bisik lagi, udah langsung kelihatan. Gitu. Begitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang sudah kita pelajari ini kan apa ya? Prosedur untuk prosedur fungsi ya pseudocode gitu ya. Tadi kan kita diawali dengan runtutan gitu ya. Itu kalau kita loop-nya itu berdasarkan apa namanya? Counter. Jadi sudah jelas saya disuruh muternya tuh berapa kali gitu. Kayak tadi 3 kali, udah jelas 3 kali ya. Kalau yang ini kan enggak, Bu. Oh, yang ini iya jelas juga. Kenapa? Karena saya muternya sebanyak bil 1 gitu. Bil 1 ini kan angka ya. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 10 kali, 100 kali gitu ya. Apapun itu, tapi sudah fix gitu loh berapa kalinya. Jadi ini istilahnya tuh loop yang menggunakan berbasis counter. Nah, sekarang ada perulangan yang dia basisnya bukan counter. Saya nggak tahu dia akan berapa kali muternya tuh nggak tahu. Istilahnya sentinel. Ya, kalau tadi counter, kalau perulangan yang nggak pakai counter namanya sentinel gitu. Jadi dia berhentinya berdasarkan kondisi. Nah, contohnya adalah nggak jauh-jauh dari sebelumnya. Kalau tadi perkalian, sekarang perulangan gitu. Ya, kalau misalnya kalian diminta untuk membuat membuat algoritma pembagian 2 buah bilangan bulat, integer division ya, pembagian yang integer.
Yang kalau 5 dibagi 2 tuh hasilnya 2, bukan 2,5 ya. Jadi pembagian bilangan bulat, integer division, div. Tapi nggak boleh, sama seperti tadi, tidak boleh menggunakan operator per pembagian. Masukannya 2 buah bilangan positif ya, pembilang sama penyebut, kemudian keluarannya 2 buah bilangan bulat, yaitu hasil pembagiannya, dan saya minta sisa pembagiannya. Walaupun ya mungkin hasil pembagiannya aja juga nggak apa-apa sih, kalau kalian masih bingung ya. Oke. Gimana caranya? Sebentar. Ini udah langsung ini ya. Udah langsung solusinya gitu ya. Jadi caranya adalah saya ini dulu ya. Kalau misalnya seperti biasa ya, caranya itu bisa dengan dengan apa? Dengan mengotret atau memasukkan bilangan bulatnya, kalian sebut dulu aja lah berapa gitu. Misalnya mau berapa tadi ya, misalnya 5 dibagi 2 gitu ya. Jadi saya anggap aja 5 sama 2 dulu gitu. Jadi pokoknya jangan variabel dulu lah kalau misalnya masih bingung gitu ya. Nah, bagaimana caranya membagi bilangan 5 dengan 2 tapi tanpa menggunakan operator pembagian. Nah, sama seperti tadi, sebenarnya kan kalau perkalian itu penjumlahan berkali-kali, sementara kalau pembagian itu kan sebenarnya pengurangan berkali-kali gitu ya. Mungkin jangan 5 ya, saya pakai 7 deh supaya agak panjang ceritanya. Pakai 7 deh, 7 dibagi 2 gitu ya. Nah, gimana caranya? 7 dibagi 2 itu kan berarti 7 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, gitu kan ya? Kan gitu. Ya, prosesnya gitu. Kalau tadi kan sebelumnya kan ditambah, ditambah, ditambah gitu. Ya. Kalau ini kan dikurang, dikurang, dikurang. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang saya pengen nulisnya jangan loop dulu gitu ya, tapi kita tulis runtutan aja lah dulu. Oke. Gimana caranya kalau saya mau nulisnya runtutan? Berarti apa? Saya bikin satu variabel, kalau tadi hasil kali, sekarang hasil bagi lah ya. Jadi nanti hasil baginya adalah berapa kali saya jalan gitu. Ya. Nah, saya akan buat gimana ya saya bilangnya ya. Jadi pertama saya kan pengen bilang gini, 7 dikurangi 2 gitu kira-kira. Pertama kali kan gitu kan ya, 7 dikurangi 2. Saya simpan ke variabel apa ya? Bebas sih variabelnya, misalnya temporary aja lah dulu ya. Saya kayaknya pakai temporary di algoritmanya. Kayak gini. Artinya bilangan yang saya dapat dikurangi 2, hasilnya berapa, itu saya masukin dulu ke temporary. Gitu kan? Ini agak beda ya, karena saya ngitung berapa kali. Misalnya ini, 7 dikurangi 2, berapa? 5 gitu kan ya. Ini kan 5. Nanti 5 dikurangi 2, hasilnya berapa? 3. 3 dikurangi 2, hasilnya berapa? 1 gitu ya. Nah, kan gini, pertanyaannya adalah, saya kan nggak tahu ya bakalan 3 kali. Kalau tadi kan enak kan, counternya saya setel jadi berapa kali. Ini kan saya nggak tahu lah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya berhentinya kapan? Saya kapan berhenti? Sebenarnya kan kalau ketika saya kurangi, misalnya ini saya kurangin lagi ya. Tuh, ini kan hasilnya minus gitu. Artinya itu kayak udah kelewatan gitu loh. Kelebihan gitu. Berarti nilainya gitu ya. Saya itu akan terus minus, minus, minus gitu. Saya akan terus selalu akan melakukan minus, minus, minus kalau hasil pengurangannya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Coba 0 masuk nggak? Harusnya 0 masuk kan? Lebih dari 0 lah. Kita anggap lebih dari 0 dulu lah. Karena kan ini contohnya begitu ya. Nanti kalian bisa lihat apakah 0-nya masuk atau enggak. Oke, gitu dulu ya. Jadi temporary-nya 7 sampai 2, maka saya while-nya itu adalah ketika
nilai pengurangannya belum atau masih positif gitu. Jadi saya mau nulis apa ya? Saya tulis if dulu aja ya di sini ya, karena saya pengen apa bikinnya belum while dulu gitu ya. Kalau saya belum bikin pakai while, maka yang saya tulis apa begini? If temporary-nya itu masih, jadi gini, saya akan melakukan pengurangan lagi kalau hasil pengurangannya itu masih positif gitu. Kan berarti kan temporary-nya lebih dari 0 gitu kan ya. Lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Nanti sekarang sih karena kelihatannya ini lebih dari, saya pakai yang lebih dari dulu aja. Ya. Jadi kalau temporary-nya lebih dari 0, maka kan saya melakukan pengurangan lagi ya nggak sih? Karena belum habis kan gitu ya. Berarti misalnya berarti yang ini ya, yang temp sebelumnya, yang temp sebelumnya dikurangi dengan 2 lagi gitu. Kan gitu? Ya. Kemudian apa? Ya terus saya ini lagi kan harus cek lagi kan si tempnya. Kalau tempnya masih lebih dari 0, maka dan tempnya saya kurangi lagi gitu. Ini udah habis belum kalau 7 ya? 7 dikurangi 2, tadi berapa? 5. Terus ini 3, terus ini 1. Nah, terus saya cek lagi kan, if temp lebih dari 0, dan kan 1 ya, 1 kan masih lebih dari 0. Temp minus 2 gitu. Nah, ini kan minus kan? Aduh, sebentar, saya pindahkan ini dulu. Nah, terus terakhir, saya tulis lagi ini, if temp, maka saya melakukan yang ini ya. Tapi kita lihat dulu ya sebelum saya tulis. Saya ganti jadi biru. Oke, pertama temp adalah 7. Saya punya variabel temp. Saya setel sebagai 7 dikurangi 2. Berarti kan 5 gitu ya. Oke gitu ya. Kemudian saya cek apa kalau tempnya lebih dari 0, lebih dari 0 enggak? Iya gitu. 5 kan lebih dari 0 kan. Maka tempnya itu nilainya temp dikurangi 2 kan berarti 5 kurangi 2, kemudian hasil pengurangannya saya simpan ke dalam temp juga gitu ya, ditimpa. Berarti 5 dikurangi 2 berapa? 3 gitu. Ya. Nah, kemudian saya cek lagi, tempnya masih lebih dari 0 enggak? 3 kan? Apakah 3 lebih dari 0? True gitu. Karena true maka dia akan melakukan yang di dalam if, yaitu dengan menimpa nilai temp dengan nilai temp yang sebelumnya 3 dikurangi dengan 2. Berapa? 1 kan ya? Berarti nilai 1 ini dimasukkan ke dalam variabel temp. Berarti ini jadi 1. Dicek lagi, satunya masih lebih dari 0 enggak? Masih kan ya? Karena masih, maka saya akan mengurangi sama kayak tadi, 1 dikurangi 2, dimasukkan hasilnya minus 1 ke dalam variabel temp. Nah, sekarang minus 1. Gitu. Selanjutnya, saya kan masih harus ngecek lagi ya, apakah tempnya lebih dari 0? Udah enggak gitu. Apakah minus 1 lebih dari 0? No gitu ya, false. Karena false, maka saya tidak akan melakukan lagi yang temp sama dengan temp minus 2 itu gitu. Nah, dari sini kan sebenarnya kita bisa lihat ya, berapa kali saya mengurangi dengan 2 gitu. Ya. Berapa kali saya mengurangi dengan 2 dan hasilnya positif maksudnya. Coba saya pakai highlight. Oke. Berapa kali saya mengurangi dengan 2 dan hasilnya positif. Berarti yang pertama yang ini. Terus yang ini. Terus yang ini gitu. Nah, yang ini kan sebenarnya udah enggak nih. Iya enggak? Yang ini kan udah enggak gitu. Kenapa? Karena negatif gitu hasilnya. Ya. Jadi terus saya tahu dari mana ini berapa kali dikuranginya, itu ada counter lagi sebenarnya. Tapi counter kali ini bukan counter untuk keluar dari loop. Counter ini benar-benar hanya ngitung, oh dikurangi 2-nya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi benar-benar ngitungin berapa kali dia dikurangi 2, kemudian apa namanya, memang benar-benar dia belum negatif gitu ya. Jadi di tengah-tengah sini saya ganti warna dulu. Warna apa ya? Hijau gitu. Jadi kalau ketika saya boleh bilang 1 gitu. Itu kan setelah saya tahu hasil pengurangannya kan ya. Misalnya 5. Oh, berarti dia 1 nih hasil pembagiannya 1 nih. Oke gitu. Gitu ya.
terus berarti 1 kan. Terus pas dikurangi lagi sama 2 hasilnya 3. Oh, berarti 2 gitu hasil pembagiannya. Kemudian dikurangi lagi dengan 2 kan 1 nih masih positif. Oh, berarti 3 gitu. Gitu kan? Counternya kan jadi 3. Terus pas dikurangi lagi dengan 2, wah minus 1 nih. Udah selesai gitu. Berarti hasil pembagian 7 dengan 2 adalah 3 gitu ya, yang terakhir counternya ya. Jadi saya nggak tahu tuh counternya berhenti di mana, beda dengan yang sebelumnya ya. Justru counter itu adalah tanda buat stop. Kalau ini enggak, counter tuh cuma ngitung aja. Ya ngitung sampai berapa diikutin aja sampai sampai sebelum dia jadi minus 1. Nah, artinya saya bisa menentukan ngitung 1, 2, 3 setelah apa? Setelah dicek apakah hasil pengurangannya negatif atau tidak gitu. Ya. Berarti di mana? Ngecek di mana? Ini kan ngecek kan if time lebih dari 0. Nah, ini baru di sini saya bilang counternya 1 gitu. Counternya 1. Nah, karena saya mau melakukan increment, itu harusnya saya nulisnya bukan counternya 1, tapi counter sama dengan counter plus 1. Gitu. Berarti saya harus punya nilai counter sebelumnya. Berarti sebelumnya, ini kan karena saya belum tahu apa-apa, counternya pertama kali saya setel sebagai 0. Baru setelah saya yakin bahwa, oh ternyata setelah dikurangin, hasilnya positif. Oke, berarti 1. Gitu. Dia berhasil dibagi 2 1 kali. Gitu. Kemudian saya coba lagi kurangi dengan 2. Oh, berhasil lagi. Maka counter plus 1 gitu. Ini juga gitu. Oh, berhasil gitu ya. Maka counter plus 1. Terus yang ini juga sebenarnya ya counter sama dengan counter plus 1 gitu ya. Cuma masalahnya dia kan nggak masuk ke dalam if ini kan. Jadi ininya tidak dilakukan gitu. Dia hanya melakukan 1, 2, 3 kali. Nah, walaupun ini acak-acakan, coba kalian perhatikan bagian mana yang dilakukan berulang kali. Coba. Yang sama tuh kan ini kan. Ini kan sama nih. Lihat tuh. 1, 2, 3. Gitu kan? Yang bawah juga harusnya sama juga gitu. Cuman masalahnya kan karena cuma 3 kali ya dia otomatis 3 kali gitu. Oke. Nah, sekarang sebentar, saya bisa nggak ya nulis di tempat baru? Nah, ini ya saya tutupi, mudah-mudahan kelihatan. Nah, oke, coba ya. Saya annotate. Oke. Nah, sekarang berarti kan saya akan melakukan iterasi sebanyak bukan melakukan iterasi sebanyak 3 kali. Tapi yang di dalam while-nya itu adalah, saya tulis dulu ya, if temporary lebih dari 0, then counter plus 1, temporary minus 2. Gitu kan ya? Ya kan? Yang dilakukan di dalam while-nya itu kan dibungkus dalam while. Nah, sekarang tinggal while apa gitu, karena nggak bisa counter kurang dari berapa kan nggak bisa gitu. Nah, while-nya itu kita nyonteknya dari ini, if ini gitu. Itu tuh yang jadi while sebenarnya. Jadi ini, if ini tinggal kita ganti jadi while. Terus, oh ini juga bukan then ya, kalau while berarti do gitu. Itu. Sebenarnya while itu kan if kan, kondisi kan ya. Cuma dilakukan berkali-kali aja gitu. Kalau if kan masuk kondisi, selesai, udah pulang gitu. Maksudnya udah gitu, nggak balik lagi. Cuma kalau while kan kondisi masuk, dicoba lagi. Kondisi masuk lagi, dicoba lagi. Dicoba terus sampai gagal. Ya. Jadi ini yang berkali-kali ini adalah masuk ke dalam while gitu. Selama time-nya lebih dari 0, nah, tapi jangan lupa saya punya yang awalan ini kan ya. Jadi ini di luar while karena dilakukan hanya sekali. Pertama kali counter saya setel sebagai 0, kemudian temporary-nya adalah pertama kali 7 dikurangi 2 gitu. Bu, kok counternya sama dengan 0 sih, bukan sama dengan 1? Kan tadi sebelumnya sama dengan 1. Karena ini kita
Kenapa saya counter sama dengan 0? Karena kan saya belum ngecek tadi ya. Maksudnya dia kalau dikurangi benar nggak positif gitu, bukan negatif. Jadi saya tidak perlu counter. Kan ini ada yang nanya rasanya ya, Bu, saya tuh bingung naruh counternya di mana gitu. Kalau di sini secara apa ya, secara intuitif itu sebenarnya counternya disimpan di sini. Karena apa? Karena counter itu saya tambahkan ketika saya berhasil apa? Ketika saya yakin bahwa oh ternyata hasil pengurangannya masih positif gitu. Oh berarti dia berhasil dibagi 2 satu kali gitu. Nanti saya lakukan pengurangan lagi, kemudian saya nanya lagi, oh ternyata benar masih positif. Oh oke, berarti sekarang bisa dibagi 2 kali. Terus nanti bisa dibagi 3 kali. Gitu ya. Kalau 7 sama 2 kan berarti dia 3 kali. Begitu kira-kira. Ya. Ini saya nggak ngitung sisanya dulu deh ya. Udah segini aja lah dulu. Ya. Kalau sisanya gampang sih, nanti tinggal bikin variabel satu lagi. Tapi saya tidak akan, nanti saya perlihatkan aja lah sisanya gimana cara implementasinya. Tapi yang saya jelaskan ini saja dulu gitu. Rasanya cukup harusnya. Begitu. Nah, sekarang kan tadi yang saya tanyakan coba lebih dari atau lebih dari sama dengan. Biasanya bagian-bagian ujung itu yang kalian harus lihat lagi. Ya. Tadi kan kalau 7 ya, sekarang kalau 8 deh, yang biar habis ya, nggak ada sisanya. Atau jangan 8 deh, kebanyakan 4 aja ya, 4, 6 deh, 6. 6. 6 dibagi 2 gitu ya. 6 div 2 gitu ya, berapa? Kan berarti kan 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 gitu ya. Jalannya kan tetap 3 kali berarti ya. Jadi 7 sama 6 itu sama jalannya tetap 3 kali ya. Oke. Nah, artinya 0 itu masuk gitu. Nah, bingung nggak? Jadi misalnya gini, ini misalnya 6 ya, saya ganti jadi 6. Nanti kan tadi kalau 6 dikurangi 2 kan hasilnya 4 ya. Hasilnya 4 kan dia masuk ke sini. Oh, berarti counternya karena temporerinya itu berapa tadi? 6 dikurangi 2, 4 gitu ya. Tadinya kan ini kan 6 dikurangi 2, 4. Maka oh, berarti benar bisa dibagi 2 satu kali. Oke. Terus temporarinya kan saya kurangi 2 lagi nih. Ini kan jadi berapa? Jadi 2 gitu ya. Ya kan? Nah, karena dia jadi 2, dia masuk ke sini lagi kan? 2 masih lebih dari 0 nggak sih? Masih gitu. Oh, berarti dia bisa dibagi 2 kali. Dengan 2 gitu ya. Terus temnya dikurangi 2 lagi kan? Jadi 0 dong. Iya nggak? Jadi 0. Nah, 0 masuk ke sini. Nah, harusnya diperbolehkan masuk ya. Counternya harus nambah lagi sekali. Karena kalau enggak nanti 6 div 2 jadi 2 gitu. Ya, artinya ini lebih dari sama dengan nilainya masih lebih dari sama dengan 0. Oh, masih yang penting nggak negatif berarti gitu ya. Jadi bukan positif tapi yang penting nggak negatif. Oh, counternya berarti nambah jadi 3. Terus tem minus 2. Ini berarti isinya minus 2. Nah, pas minus 2 udah nggak boleh masuk lagi karena counternya harus berhenti. Ya. Cobain aja gitu. Ya, pakai angka yang kecil kalau masih bingung. Oh, berarti temporarinya harus lebih dari sama dengan 0. Begitu kira-kira. Ya. Nah, ini coba kita lihat yang versi rapihnya. Aduh. Oh, iya ya. Ini adalah versi rapihnya gitu ya. Jadi, saya punya pembilang, saya punya pembilang ini yang tadi ya 7. Jadi ini saya pakai variabel lah ya. Karena kan biar angkanya bebas gitu ya, jangan 7 sama 2. Tapi ini tadi saya perlihatkan pakai angka supaya kebayang hitung-hitungannya gitu ya. Jadi nanti 7-nya diganti dengan pembilang, 2-nya diganti dengan penyebut. Karena pembilang dan penyebut kan berarti variabel, maka saya harus tahu isinya berapa, kan belum tentu 7 sama 2 gitu ya. Maka saya melakukan read sama seperti tadi gitu. Nah, kemudian ini kalian lihat hasil bagi ini adalah yang tadi saya sebut sebagai counter. Ya, hasil bagi ya, harusnya hasil bagi aja namanya ya, supaya lebih jelas gitu. Kalau counter nanti takut rancu sama yang sebelumnya. Jadi pertama kali hasil baginya kan masih 0 karena saya belum melakukan pengurangan dan membuktikan bahwa hasil pengurangannya itu bukan bilangan negatif. Ya, temnya lebih dari sama dengan 0, makanya ini sama persis nih ya.
Oh, cuman paling tadi nggak ada ini ya, sisa bagi. Nah, ini tadi kalau misalnya kita mau ada sisa bagi, itu tinggal diselipin aja di sini. Ya, gampang ya. Nanti kan temporary-nya itu kan isinya sisa bagi. Itu harusnya terakhir isinya 1 kan ini. Ya, nanti kalian trace lah ya. Saya akan share slide-nya di LMS, jadi kalian bisa lihat di sana supaya kalian bisa mantengin lah ya tracing. Oke, di slide ini, nah ini nih ya, ini namanya Sentinel Control Iteration gitu. Jadi iterasi atau loop yang dikendalikannya oleh Sentinel, bukan oleh counter gitu. Ya, di sini juga saya tuliskan apa ya? Oh, pembagian tadi kalau saya tulis sebagai fungsi, kalau saya tulis sebagai prosedur gitu ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah, ini sebenarnya ada satu soal lagi gitu ya, perulangan belanja gitu ya. Nah, ini buat kalian aja lah ya. Kalian coba kalau masih bingung kalau kalian masih bingung bagaimana caranya, solusinya adalah bukan saya nerangin banyak soal gitu ya. Tapi solusinya adalah kalian coba berdasarkan soal yang tadi saya bahas gitu ya. Jadi kalau belum bisa langsung ke perulangan ya, kalian coba dulu aja dikotret dari runtutan tadi gitu. Nggak usah banyak-banyak, 3 kali aja. Pokoknya sampai kelihatan polanya. Oh, ini nih berulang nih. Berarti itu kalian kotak-kotakin, oh ini nih yang harusnya ada di dalam badannya loop misalnya. Oke? Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan tidak malah tambah bingung gitu ya. Mudah-mudahan ada pencerahan. Mudah-mudahan kalian diberikan apa ya kesehatan gitu ya supaya dapat melakukan ujian besok minggu depan gitu ya. Oke, sekian terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.